Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Encep Denny. Saya kepala sekolah di SMP Quranic Science Boarding School, Yayasan Al-Kautsar 561 Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. Sebelumnya, mari berkenalan dulu apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti-radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Di sini, saya ingin berbagi praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilaksanakan di sekolah kami dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dengan kegiatan proyek berbasis riset sosial yang dilaksanakan di Kampung Pulau Garut dari awal persiapan sampai pelaksanaan kegiatan. Kegiatan proyek berbasis riset ini bekerja sama dengan Paguyuban Tour Guide Garut. Pertama, membentuk tim fasilitator proyek. Sebelum memulai kegiatan proyek, kami membentuk tim fasilitator proyek terlebih dahulu yang nanti akan membimbing siswa selama kegiatan proyek berlangsung. Kedua, merancang dan mengembangkan kegiatan proyek. Selanjutnya, merancang dan mengembangkan kegiatan proyek mulai dari mengidentifikasi kesiapan sekolah dalam menjalankan proyek, menentukan dimensi dan tema proyek, merancang alokasi waktu proyek, menyusun modul proyek, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan topik, alur aktivitas, dan asesmen proyek. Ketiga, mensosialisasikan kegiatan proyek. Mengawali kegiatan proyek dengan membuat peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar sejak awal kegiatan proyek digulirkan dengan strategi mulai dengan pertanyaan pemantik atau mulai dengan permasalahan autentik. Keempat, membagi kelompok sesuai topik. Setelah mendiskusikan topik yang akan dilaksanakan, kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan topik yang tersedia. Di antaranya, 1. Sistem kepercayaan masyarakat adat, 2. Kegiatan ekonomi dan potensi ekonomi kreatif, 3. Peran lembaga sosial, 4. Sistem pemerintahan masyarakat adat, 5. Interaksi antar ruang, 6. Sistem peralatan hidup dan sistem mata pencaharian masyarakat adat, 7. Keberagaman kesenian masyarakat adat, 8. Dinamika penduduk masyarakat adat, 9. Sejarah dan makna sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat adat, dan 10. Perilaku masyarakat setempat dan wisatawan dalam menjaga lingkungan hidup. Kelima,
Kegiatan bimbingan proyek. Pelaksanaan kegiatan bimbingan proyek sesuai dengan topik masing-masing kelompok. Di sini, setiap kelompok belajar membuat instrumen penelitian dan membuat kerangka laporan. Keenam, pengambilan data proyek. Setelah instrumen disusun, selanjutnya pengambilan data proyek ke Kampung Pulau Garut. Di sana, anak-anak belajar mengambil data secara langsung melalui wawancara dan observasi. Ketujuh, pembuatan laporan proyek. Setelah selesai pengambilan data proyek, selanjutnya anak-anak belajar menyusun laporan proyeknya dan membuat bahan presentasi, serta membuat karya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing kelompok. Ada yang membuat poster, video, dan lain-lain. Kedelapan, presentasi hasil proyek. Puncak dari kegiatan proyek riset sosial ini adalah mempresentasikan hasil proyek dan karya yang sudah dibuat di depan seluruh siswa dan dewan guru, dan disiarkan secara live melalui YouTube agar orang tua siswa di rumah dapat menyaksikan anak-anaknya. Harapan kami dari kegiatan proyek ini, anak-anak dapat memahami perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya, membiasakan budaya ilmiah sejak dini, mengeksplorasi minat bakat anak, serta terbentuknya mental berbicara menyampaikan karya di depan umum. Kemudian, dari kegiatan ini, masyarakat bisa mengetahui keberagaman yang berada di kampung pulau tersebut, karena karya yang dibuat oleh anak-anak dibagikan kepada seluruh warga sekolah dan yang lainnya. Berikut testimoni dari perwakilan siswa mengenai kesan dan pesan serta manfaat yang didapatkan dari mengikuti kegiatan riset sosial ini. Kesan yang saya dapatkan dari riset sosial kemarin memberikan kesan yang sangat baik. Saat sosialisasi, bimbingan, saat risetnya, dan juga saat presentasi. Dari awal kita sudah dikasih sosialisasi bagaimana susunan acara untuk riset sosial tersebut. Lalu saat bimbingan juga tidak terlalu tegang, karena saat bimbingan mudah untuk diajak berbicara dan juga diajak bercanda oleh pembimbingnya. Saat risetnya juga kami alhamdulillah mendapatkan narasumber yang baik dan memberikan informasi yang sangat banyak, sehingga kami dapat menyusun laporan dengan mudah. Dan juga saat presentasi pun, walaupun kami merasa rada gugup, tapi kami alhamdulillah bisa melancarkannya dengan bantuan dari pembimbing. Lalu manfaat yang saya dapatkan dari riset sosial kemarin bisa melatih sikap percaya diri dan juga sikap saling menghargai dan juga saling menghormati antar sesama. Lalu bisa lebih melatih public speaking agar bisa berguna jika ada acara-acara. Kesan saya saat riset kemarin itu sangat baik dan tidak bingung juga. Soalnya dari awal sudah ada susunan kegiatan untuk risetnya. Dimulai dari saat pembinaan, susunan laporan risetnya, dan waktu latihan presentasi. Waktu di Kampung Pulau juga, narasumber yang diwawancarinya sangat baik, jadi mewawancarainya tidak terlalu tegang dan santai. Waktu presentasi pun cukup tegang, gugup, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Manfaat yang saya dapatkan dari riset sosial kemarin, jadi dapat mengetahui keberagaman di kampung pulau, juga melatih public speaking dan percaya diri berbicara di depan umum. Kesan yang dirasakan oleh saya setelah risos adalah seru, banyak teman, terus tapi capek juga, ada capeknya karena mondar-mandir, mau itu pagi, siang, malam buat bikin laporan, terus mikirin PPT, poster, karya-karyanya juga. Terus waktu presentasinya gugup, tapi alhamdulillah gugupnya nggak terlalu gugup kayak yang sebelumnya, kayak presentasi waktu di pelajaran sebelumnya. Manfaatnya yang dirasakan setelah risos itu jadi tahu sistem kekerabatan yang unik yang dianut oleh masyarakat adat Kampung Pulau yang berbeda dari yang lainnya gitu. Jadi kalau orang lain itu rata-rata
sistem kekerabatannya diambil dari pihak ayah atau keduanya, tapi ini diambilnya dari pihak ibu atau pihak perempuan. Terus waktu presentasinya juga gugupnya nggak terlalu gugup, jadi kalau misalnya ngomong lancar-lancar aja. Kesan yang dirasain dari kegiatan resource yang dilakuin waktu itu seru, senang, terus tapi ada capeknya juga. Serunya tuh ya dapat pengalaman baru, terus jadi lebih dekat sama teman-teman, lebih dekat sama pembina, terus juga ya bisa jalan-jalan, bisa ketemu orang-orang baru, terus apa ya, dapat pengalaman yang emang belum pernah aku dapetin gitu. Terus capeknya ya dari bikin laporan, bimbingan, terus juga banyaknya persiapan buat presentasi, bikin PPT, terus mikirin ide-ide buat nanti presentasi. Untuk manfaatnya ya jadi tahu sistem pemerintahan yang ada di Kampung Pulo yang berbeda dengan sistem pemerintahan daerah lain. Terus dari segi presentasi juga jadi lebih percaya diri, lebih berani buat ngomong depan orang-orang. Sekian praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi sekolah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.